Baik teman-teman, kali ini saya kembali mereview pembahasan tentang fungsi kegunaan parang lu atau parang sinangke, yang notabene kalau kami di sini menamakan sinangke karena bahan logam yang dibuat jadi bahan pamor yang mengandung besi biasa, mengandung nikel, itu penamaannya disebut besi sinangke ya. Kemudian sisi bila yang ada pada mata biasa disebut besi baja. Jadi saya cabut dulu ini. Yang kita bahas di sini adalah ujungnya, apa fungsinya, berada di garis lapisan keberapa sebenarnya pemegangnya. Kalau lapisan ujung seperti ini teman-teman ya, ini kan baja, langsung bajanya ke depan. Kalau dia berada di posisi barisan depan selaku yang berhadapan dengan tameng, tentu ujung bila ini kalah sama tameng, bisa saja lepas, patah, atau karena bajanya yang sisi tajamnya ini, yang baja ini itu keras, jadi tidak lentur, ini keras. Jadi dan ini kan proses penghitamannya itu ini sampai rakapan merupakan salah satu peninggalan teknik penyepuhan yang ada di Lu yang tidak ada duanya. Kita perhatikan bila-bila yang ada di temuan yang ada di Jerman, khususnya Peking, itu pamor kurisi, pamor gantara, pamor daun ase ada, tapi teknik sepuhan ini yang hardening ini belum ada saya jumpai. Entahlah kalau teman-teman ada dari negara-negara lain ya, yang di luar, apalagi kalau di dalam Sulawesi tidak ada ya. Teknik sepuhan rakapan ya, itu salah satu simbol kemakmuran ya. Dan pada bila itu bahwa ya kalau sudah rakapan seperti ini, di sini tajam sekali, ini tajam bagian akhirnya ya. Jadi ya jelas di lapisan kedua, kalau pemegangnya ini lapisan kedua dan cenderung yang seperti ini tidak diperuntukkan untuk menebas di ujungnya ini, menebas kepala atau bagian-bagian yang tulang, tapi cenderung sasaran yang empuk, yang banyak daging ini. Dan daya efek sayatannya itu sangat dalam, karena semakin masuk semakin dalam. Beda kalau yang berujung seperti ini ya, yang berujung seperti ini teman-teman. Ini semakin di akhir sayatan, maka dia akan semakin keluar. Ujung seperti ini kebanyakan dipergunakan untuk bila-bila perkebunan, karena memang beratnya sangat berat ini teman-teman. Ini berat, dipakai menebang kayu, membaba guma atau rumput lah. Kemudian yang bungkuk seperti ini, yang membungkuk seperti ini teman-teman, ini kan dia membungkuk, sisi bajaknya ini ada saya sedikit usaha restorasi, karena di sini sudah mau ya bengkokkan sedikit, langsung patah, karena ya namanya juga ini. Kita bahas ujungnya saja. Desain membungkuk seperti ini teman-teman ya, kalau ini diperuntukkan berhadapan dengan tameng atau mau dapat tulang bisa, karena yang berujung seperti ini bisa mematahkan tulang rusuk, membelah kepala orang ya, mohon maaf. Jadi karena kalau kita telusuri peperangan
dulu itu ya tentu punya banyak pasukan juga. Ya. Ada pasukan berkuda, ada pasukan tombak, ada pasukan yang memegang semua begini. Ini pun berlapis. Ada yang ini yang misalnya di depan yang begini, terus ini yang bagian tengah yang cenderung berhadapan dengan orang banyak. Kenapa? Karena desainnya memang agak panjang. Ini 90 cm. Dan ujungnya pun tidak didesain untuk menusuk. Beda kalau ini. Ini bisa dipakai menusuk. Ya. Mencari daging. Kalau yang begini, ini sapu rata ini. Sapu rata teman-teman. Jadi ujung desain begini, itu sapu rata. Terus itu prajurit semua ya. Ini juga ya. Ini ada, saya jelaskan sedikit. Ini bila pamor terus ke sini. Yang ini ada sisi bajaknya ke sini. Kenapa dipasang pamor tidak terus bajaknya yang seperti ini? Ya kan? Karena ini untuk mengantisipasi berhadapan dengan tameng. Dia sudah modifikasi berhadapan dengan tameng. Ya. Supaya di sini tidak pecah atau patah. Nah, ini tentu pasukan khusus yang pegang ini, karena di samping punggung kerbau teman-teman, juga di sini ada lengkungan, ada payung-payungnya ini. Kalau dilihat begini ya. Apa gunanya? Ini kalau misalnya pertempurannya misalnya dengan rute waktu yang lama, tentu ini menandakan, karena ini kalau kita pakai kecepatan tebasan, ini efek ini yang lengkungan ini menimbulkan bunyi, ada bunyinya. Nah, ini mungkin kode bagi pemegangnya ketika daya tebasannya itu sudah kekuatannya yang megang itu sudah berkurang, itu bisa ditandai dengan bunyi tebasan ya, bunyi ayunan parang ini. Kalau masih bunyi berarti dia masih power, tapi kalau misalnya sudah tidak bunyi ya berarti sudah energi. Jadi tentu para panglimanya lah yang punya strategi, mengatur strategi. Yang mana prajurit yang sudah kelelahan tentu ditarik di barisan belakang, yang tidak berhadapan dengan lawan yang terlalu banyak. Yang masih full bisa didorong masuk ke depan, selang-seling, ibaratnya main catur. Sama juga yang seperti ini. Ini pendobrak ya, berhadapan secara frontal. Tentu bukan di daerah yang banyak kayu. Biasa mereka berjanjian kalau dalam peperangan itu di satu bukit yang penuh dengan alang-alang ya. Terus yang parang begini. Nah, setelah seiring ini multifungsi teman-teman, bisa dipakai menebas, kena apa saja bisa. Terus bisa juga dipakai menusuk. Ini desainnya. Jadi parang-parang yang seperti ini rata teman-teman. Ini ringan, dan saya berkeyakinan bahwa pakem seperti ini yang ringan-ringan ini tentu berhadapan dengan musuh yang sudah tidak terlalu banyak atau sudah yang terluka. Ya, tentu dipegang oleh para panglima atau para rajanya yang berada di garis belakang yang seperti ini, karena tentu ada pergerakan maju
kalau pasukannya ya barisan pertama itu berhasil mendobrak. Jadi saya kira seperti itu, singkat saja teman-teman. Jadi ini ada dari sini sama ukurannya sampai di sini, terus ini membungkuk agak tajam, ini bisa ditusukkan, bisa memakai ditebas. Kenapa agak ringan begini? Karena tentu yang pegang ini lawan yang dihadapi sudah tidak terlalu banyak, tidak berenergi full power. Beda kalau yang desain seperti ini dan yang ini, tentunya ini berada di garis depan. Kalau yang desain seperti ini yang barisan tengahnya. Lain lagi kalau tombak dan badi-badi, kenapa ada bentuk lambung-lambung badi, itu beda, nanti kita dijelaskan di video-video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Dukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Salam budaya, salam Indonesia.